Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi yaitu turunan fungsi aljabar. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang definisi turunan itu sendiri. Jadi sebagai contoh saya berikan suatu fungsi yaitu seperti ini, yaitu y sama dengan fx. Dan terdapat dua titik, yaitu titik pertama dan titik kedua yang saya hubungkan menjadi suatu garis. Titik pertama saya kasihkan absisnya itu x dan ordinatnya itu fx. Antara titik pertama dan titik kedua itu memiliki jarak yaitu h. Jadi ordinat dari titik kedua ini yaitu x plus h. Sedangkan koordinat Jadi absis dari titik kedua itu x plus h dan ordinatnya itu fx plus h. Absis itu yang horizontal dan ordinat itu yang vertikal. Seperti kita ketahui, rumus dari suatu gradien itu yaitu delta y per delta x. Delta y perubahan y yaitu jadi menjadi fx plus h dikurangi fx dan delta x. Jarak antara ini kan h, jadi delta x nya itu h. Jadi sehingga menjadi rumus seperti ini. Jadi selanjutnya yaitu jika kedua garis ini saling mendekati dan berada di sini, sehingga jaraknya menjadi h mendekati 0, maka saya buat garis terlebih dahulu. Maka garis yang tadi semula itu merupakan garis potong atau garis yang memotong menjadi garis singgung, tetapi dalam bentuk limit, yaitu limit h mendekati 0. Jadi gradiennya sama dengan m kali m sama dengan limit h mendekati 0 sama dengan delta y per delta x. Kan delta y per delta x kan sama dengan rumusnya ini. Jadi kita masukkan aja ke sini. M itu sendiri sama dengan turunan pertama dari fx. Turunan itu simbolnya kalau saya berikan kasih kayak ini tanda petik di atas aksen, atau ya saya beri kasih aksen. Ini merupakan simbol dari turunan. Jadi m nya saya ganti f aksen atau f turunan, dan delta y per delta x nya saya ganti fx plus h min fx per h. Jadi menghasilkan rumus seperti ini. Contoh soal. Tentukan turunan pertama fungsi fx 8x plus 7 menggunakan definisi turunan. Jadi kan rumusnya sudah kita dapatkan, yaitu f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 sama dengan fx plus h min fx per h. Jadi fx nya kan sudah diketahui yaitu 8x plus 7. Sedangkan fx plus h ini, x nya ini kita ganti x plus h, jadi menghasilkan 8 kali x plus h tutup kurung plus 7 per h. Jadi itu kali 8 kali x 8x, 8 kali h 8h plus 7, min kali 8x min 8x, dan min kali plus 7 sama dengan min 7 per h. Jadi menghasilkan f turunan x limit h mendekati 0 sama dengan 8h per h. H-nya kita coret, jadi turunan dari 8x plus 7 yaitu 8. Selanjutnya aturan turunan pertama fungsi aljabar. Diketahui fx ax plus n dengan a konstanta. Dan turunan pertama fx terhadap x yaitu f inverse x. Rumusnya itu sebenarnya kok rumus cepatnya tadi kan jika kita menggunakan definisi kan lama. Kita ada rumusnya yaitu kan bentuknya kan kayak gini. Jadi n nya itu kita kali depan yaitu n kali a kali x n min 1. Contoh soal yang tadi yaitu fx sama dengan 8x plus 7. Berapa turunan pertamanya? Jadi f inverse x atau f turunan x sama dengan 8x plus 7. Kan 8x itu sama dengan 8x pangkat 1, dan 7 itu sama dengan x pangkat 0. X pangkat 0 itu kan sama dengan 1.
Jadi seperti ini. Jadi satunya kita kali depan, yaitu 1 kali 8 dikali X. 1 kurangi 1 kan 0. Ditambah 0 kali 0 pindah ke depan, yaitu 0 kali 7 kali X 0 min 1. Jadi 8 kali 1, karena kan ini 0. Kalau 0 kan maka sama dengan X pangkat 0 kan sama dengan 1. Jadi kita bisa tulis 8 kali 1, dan 0 kali 7 kan pasti 7. Jadi 8 plus 0 sama dengan 8. Jadi hasilnya sama. Itu merupakan cara cepat dari suatu turunan yang dalam bentuk A kali X pangkat N. Selanjutnya saya akan menjelaskan rumus-rumus turunan fungsi aljabar. Selanjutnya terdapat rumus-rumus turunan fungsi aljabar. Yang pertama yaitu yang sudah kita tahu, yaitu jika fx dalam bentuknya itu ax pangkat n, maka turunannya yaitu n kali a kali x n min 1. Yang kedua, jika ada fx yaitu ux plus minus vx. Plus minus ini berarti soalnya bisa plus maupun soalnya bisa min. Jadi turunannya yaitu turunan dari ux ditambah plus minus turunan dari v. Yang ketiga yaitu fx sama dengan ux kali vx, maka turunannya yaitu u aksen x atau turunan dari u dikali vx. Vx ini berarti belum diturunin, ditambah v aksen x atau turunan dari v dikali ux. Ux yaitu bukan turunan dari u biasa, masih ux biasa seperti ini. Jadi jika ada aksennya itu diturunkan, jika tidak ada aksennya maka tidak diturunkan. Selanjutnya ada yang keempat yaitu fx sama dengan ux per vx, maka turunannya yaitu turunan dari ux dikali vx. Vx kan belum diturunkan seperti ini, masih biasa, ditambah turunan dari vx atau v aksen x dikali ux, belum turunan. Jadi jika ada aksennya yaitu diturunkan, jika tidak ada aksennya maka tidak diturunkan, masih belum bentuk biasa, per vx kuadrat atau v kuadrat x. Yang terakhir, jika fx sama dengan u pangkat n. U itu dimisalkan sebagai fungsi. Jadi fungsi itu bisa x plus 1, x plus 2, x kuadrat min 1, dan lain-lain. Maka turunannya itu yaitu n kali u pangkat n min 1 kali x dikali turunan dari u itu sendiri. Sebagai contoh, kita akan latihan soal. Selanjutnya kita akan latihan soal. Yang pertama yaitu turunan dari fx sama dengan x pangkat 3 min 2x plus 4 sama dengan, jadi ini menggunakan rumus turunan yaitu yang seperti ini. Fx, jika fx itu bentuknya seperti a kali x pangkat n, maka turunannya yaitu sama dengan n kali a kali x pangkat n min 1. Jadi kan ini fx nya kan yaitu x pangkat 3 min 2x plus 4, maka turunannya yaitu 3 nya kita taruh depan, jadi 3 kali x lalu 3 min 1 dikurangi 2. X ini kan sama dengan x pangkat 1, jadi kita pindah ke depan, satunya itu 1 kali 2 x 1 min 1 ditambah 4 ini kan sama dengan x pangkat 0, jadi 0 nya kita kali depan, yaitu 0 kali 4 0 min 1, berarti sama dengan 3x kuadrat min 2, karena ini kan 0, x pangkat 0 kan sama dengan 1, 2 kali 1 ditambah 0 kali 4 kan 0. Jadi turunannya yaitu
3x kuadrat min 2. Ini merupakan turunan dari fx sama dengan x pangkat 3 min 2x plus 4. Selanjutnya yaitu soal yang kedua, yaitu turunan dari yang pertama fx sama dengan 6x pangkat 3 min 2x plus 5 dikurangi 3x kuadrat min 4. Yang kedua yaitu fx sama dengan 3x kuadrat min 4 plus 6x pangkat 3 min 2x plus 5. Cara mengerjakan soal ini yaitu menggunakan rumus yang plus minusnya itu. Jadi jika ada fx sama dengan ux plus minus vx, maka turunannya itu sama dengan turunan dari ux itu sendiri plus minus turunan dari vx itu sendiri, itu v aksen x. Jadi kita kerjakan dulu yang soal yang 6x pangkat 3 min 2x plus 5 itu. Jadi kan itu bentuknya kan fx sama dengan 6x pangkat 3 min 2x plus 5 dikurangi 3x kuadrat min 4. Jadi turunnya itu berapa? Jadi 3-nya itu kita taruh depan, jadi 3 kali 6x pangkat 3 min 1 dikurangi 2x ini sama dengan x pangkat 1. Jadi 1 ditaruh depan, jadi menjadi 1 dikali 2 kali x pangkat 1 min 1 dikurangi 2-nya kita taruh depan, itu 2 kali 3 x pangkat 2 min 1 dikurangi 4 itu sama dengan x pangkat 0. Jadi nolnya kita taruh depan, itu menjadi 0 kali 4 x pangkat 0 min 1. Jadi turunannya yaitu 18 x kuadrat min 2. Oh ya, 5-nya itu seperti yang min 4 tuh kan 5 sama dengan x pangkat 0. Jadi 0-nya kita taruh depan, dikali 5 x pangkat 0 min 1. Pokoknya sama kayak ini, ya satu saja. Kali 5 kan sama dengan 5 itu sama dengan x pangkat 0. Jadi kan 0-nya kita taruh depan, jadi 0 kali 5 x 0 min 1 gitu kan, dikurangi, tadi lupa soalnya, dikurangi 6 x 2 kurangi 1 kan pangkat, berarti menjadi pangkat 1 min 0. Jadi sama dengan 18 x kuadrat min 2 plus 0 dikurangi 6x min 6x, kan nyolong gak usah ditulis. Jadi sama dengan 18x kuadrat min 2 min 6x, atau sama dengan 18x kuadrat min 6x min 2. Selanjutnya tadi kan soalnya kan 3x kuadrat min 4 plus 6x pangkat 3 min 2x plus 5. Caranya seperti tadi, itu menggunakan rumus plus minus tadi, yaitu menjadi turunan dari ux ditambah turunan dari vx. Satukan aja, yaitu jika fx sama dengan ux ditambah vx, maka turunannya yaitu turunan dari ux itu sendiri ditambah turunan dari vx itu sendiri. Jadi kita kerjakan aja, kan soalnya bentuknya kan fx sama dengan 3x kuadrat min 4 ditambah 6x pangkat 3 min 2x plus 5. Jadi turunannya yaitu 2-nya kita kali taruh depan, yaitu 2 kali 3 x pangkat 2 kurangi 1 kan 1 kan, 2 min 1 dikurangi 4 kan x pangkat 0 4 itu. Jadi 0-nya kita taruh depan, yaitu 0 kali 4 dikurangi dikali x pangkat 0 min 1 ditambah
3-nya 3 kali depan, yaitu 3 kali 6 X 3 min 1 dikurangi 2x kan sama dengan 2 kali x pangkat 1, berarti kan satunya kali depan yaitu 1 kali 2 dikali x pangkat 1 min 1 tambah seperti tadi yaitu 0 kali 5 kali x pangkat 0 min 1, karena 5 itu sama dengan x pangkat 0. Jadi turunannya yaitu 6x dikurangi 0 ditambah 18x kuadrat min 2 plus 0, berarti sama dengan 18x kuadrat plus 6x min 2. Selanjutnya yaitu turunan dari fx sama dengan 3x kuadrat min 2 dikali 4x plus 2. Cara menjawab soal ini yaitu dengan cara menggunakan rumus, yaitu yang dibentuk gini: jika fx sama dengan ux kali vx, maka turunannya yaitu sama dengan turunan dari x dikali vx, bentuk biasanya vx, ditambah turunan dari vx dikali ux. Jadi kan bentuknya itu fx sama dengan 3x kuadrat min 2 kali 4x plus 2. Jadi 3x kuadrat min 2 itu kita misalkan ux, dan 4x plus 2 itu kita misalkan vx. Jadi kita cari dulu turunan dari ux, yaitu sama dengan turunan dari ux sama dengan 2 kali 3, 2 nya kita taruh depan, yaitu 2 kali 3x pangkat 2 min 1 dikurangi 0 kali 2x pangkat 0 min 1, karena 2 itu sama dengan x pangkat 0. Jadi sama dengan turunan dari ux itu sama dengan 6x min 0, sama dengan 6x. Sedangkan turunan dari vx sama dengan 4x itu sama dengan 4x pangkat 1. Jadi 1 kita kali depan, yaitu 1 kali 4 x 1 min 1 plus 2 itu kan sama dengan x pangkat 0. Jadi 0 nya kita itu taruh depan, itu 0 kali 2 kali x pangkat 0 min 1 sama dengan 4, karena 1 kurang 1 kan 0, berarti x pangkat 0 itu kan x pangkat 0 itu sama dengan 1, berarti 4 kali 1 plus 0. 4 kali 1 kan sama dengan 4, berarti 4. Jadi turunan dari fx sama dengan 3x kuadrat min 2 kali 4x plus 2 sama dengan f inverse x sama dengan rumusnya kan turunan dari ux kali vx ditambah turunan dari vx dikali ux, berarti sama dengan turunan dari ux kan sama dengan 6x, vx kan sama dengan sudah kita bayangkan tadi, sudah kita misalkan itu 4x plus 2. Jadi kita masukkan dikali 4x plus 2 ditambah turunan dari vx itu kan sama dengan 4. Jadi kita masukkan 4 dikali ux. Ux kan sama dengan 3x kuadrat min 2. Jadi kita kali aja, kali 3x kuadrat min 2. Jadi turunannya yaitu sama dengan 6x kali 4x.
yaitu 24x kuadrat. 6x kali 2 sama dengan 12x ditambah 4 kali 3x pangkat 2 ya 4 kali 3x kuadrat sama dengan 12x kuadrat. 4 kali min 2 sama dengan negatif 8. Jadi turunannya yaitu 24x kuadrat ditambah 12x kuadrat sama dengan 36x kuadrat ditambah 12x dikurangi 8. Jadi turunan dari fx sama dengan 3x kuadrat min 2 kali 4x plus 2 sama dengan yaitu 3x kuadrat plus 12x min 8. Selanjutnya soal keempat yaitu turunan dari fx sama dengan x kuadrat per 2x kuadrat plus 1. Jadi kita menggunakan rumus turunan yaitu yang pembagian, yaitu yang bentuknya itu seperti ini. Jika fx sama dengan u x dibagi fx sama dengan turunannya yaitu f aksen x sama dengan turunan dari ux dikali turunan dari dikali vx dikurangi turunan dari vx dikali ux per vx kuadrat. Jadi kan soalnya itu yaitu vx sama dengan x kuadrat plus 3 per 2x kuadrat plus 1. Jadi kita misalkan yang x kuadrat plus 3 ini sama dengan ux dan yang 2x kuadrat plus 1 ini kita misalkan yaitu vx. Jadi kita turunkan dulu ux itu. Jadi turunan dari ux sama dengan 2 kali kita pindakan ke depan yaitu menjadi 2 kali x pangkat 2 min 1 ditambah 3 kan sama dengan x pangkat 0. Jadi 0 dikali 3 dikali x pangkat 0 min 1 sama dengan 2x plus 0 sama dengan 2x. Jadi turunan dari ux itu sama dengan 2x. Selanjutnya turunan dari vx sama dengan duanya kita pindahkan ke depan yaitu menjadi 2 kali 2 kali x pangkat 2 min 1 ditambah 1 kan sama dengan x pangkat 0. Jadi 0 kita pindahkan ke depan yaitu 0 kali 1 kali x pangkat 0 min 1 sama dengan 4x plus 0 sama dengan 4x. Jadi turunan dari fx sama dengan x kuadrat plus 3 per 2x plus 1 yaitu f inverse x sama dengan u turunan x dikali vx dikurangi turunan dari vx dikali ux per vx kuadrat. Kita sudah mencari turunan dari ux itu yaitu 2x. Jadi 2x dikali vx nya kan tadi 2x kuadrat plus 1. Jadi kita masukkan aja yaitu 2x dikali 2x kuadrat plus 1 tutup kurung dikurangi vx nya kan sudah cari kita yaitu 4x. Jadi 4x dikali ux nya kan sama dengan x kuadrat plus 3. Jadi dikali x kuadrat plus 3 dibagi, jangan lupa biasanya itu penyakitnya dari pembagian itu lupa dibagi vx kuadratnya itu. Jadi dibagi vx kuadrat kan vx kuadratnya yaitu 2x kuadrat plus 1 berarti sama dengan 2x kuadrat plus 1
dikuadratkan seperti ini. Jadi sama dengan 2x kali 2x kuadrat sama dengan 4x pangkat 3. 2x ditambah 1 sama dengan plus 2x dikurangi 4x kali x kuadrat sama dengan 4x pangkat 3. 4x dikali 3 sama dengan plus 12x per, kita dibuat tetap aja yang bawahnya, yaitu 2x kuadrat plus 1 dikuadratkan sama dengan 4x pangkat 3 plus 2x min 4x pangkat 3 min 12x per 2x kuadrat plus 1 dikuadratkan. Jadi turunan dari fx sama dengan x kuadrat plus 3 per 2x kuadrat plus 1 yaitu f inverse x sama dengan 4x pangkat 3 plus 12 plus 2x min 4x pangkat 3 min 12x per 2x kuadrat plus 1 dikuadratkan. Jadi kan ini bisa kita coret, ini coret, ini coret. 2x min 12x sama dengan min 10x per 2x kuadrat plus 1 dikuadratkan. Turunnya itu bisa dalam bentuk seperti ini, atau jika di dalam soal itu yang 2x kuadrat plus 1 per kuadrat ini dikali kuadrat, atau jika di soal itu yang 2x kuadrat plus 1 dikuadratkan ini tidak ada bentuk seperti ini, maka yang ini, yang bawahnya ini, yang 2x kuadrat plus 1 dikuadratkan, kita jabarkan seperti penjabaran yang seperti biasa itu. Jadi turunan dari fx sama dengan x kuadrat plus 3 per 2x kuadrat plus 1 sama dengan min 10x per 2x kuadrat plus 1 dikuadratkan. Ini kuadrat. Selanjutnya soal kelima, yaitu turunan dari fx sama dengan 2x plus 7 pangkat 9. Itu menggunakan rumus yang fx sama dengan u pangkat n. U ini bisa dalam bentuk fungsi ya, jadi bisa u ini bisa x plus 1, bisa x plus 2, atau bisa x kuadrat plus 2 dan lain sebagainya. Jadi turunannya itu dalam bentuknya seperti ini, n kali u pangkat n min 1 dikali turunan dari u itu sendiri. Jadi seperti ini. Bentuk soalnya kan fx sama dengan 2x plus 7 pangkat 9. Jadi seperti ini soal, seperti bentuknya, seperti turunnya itu seperti ini bentuknya, yaitu n kali u n min 1 pangkat n min 1 dikali u turunan itu sendiri. Jadi kan yang 2x plus 7 itu kita anggap u. Jadi kita cari turunan u itu sendiri biar lebih enak menghitungnya. Turunan dari u kan sama dengan 2x plus 7 itu sama dengan 2x kan sama dengan pangkat 1. Jadi 1 kali 2 kali x pangkat 1 min 1 ditambah 7 kan sama dengan x pangkat 0. Jadi sama dengan 0 kali 7 dikali x sama dengan pangkat 0 min 1 sama dengan 2. X pangkat 1 min 1 kan sama dengan x pangkat 0, jadi dikali 1. Jadi dikali 1 plus 0. Jadi turunan dari u itu sama dengan 2. Jadi kita masukkan rumusnya, yaitu turunan dari fx sama dengan n kali u pangkat n min 1 dikali turunan itu. N nya kan 9, jadi 9 dikali u nya kan 2x plus 7 pangkat 9 min 1. Ini
negatif dikali 2 karena turunan dari U itu kan 2 sama dengan 2 nya kita dikali 9 itu 18 dikali 2x plus 7 pangkat 8 9 kurangi 1. Jadi turunan dari fx sama dengan 2x plus 7 pangkat 9 sama dengan 18 kali 2x plus 7 pangkat 8. Selanjutnya soal ke-6 yaitu turunan dari fx sama dengan akar x. Kita menggunakan rumus soal yang kelima yaitu dalam bentuk fx sama dengan u sama dengan n kali u pangkat n min 1 dikali turunan dari u itu sendiri. Tapi maksud dari u itu yang x ini. Jadi kayak gini. Jadi kan akar x ini sama dengan seperti ini bentuknya. Fx sama dengan akar x kan sama dengan x pangkat setengah. Gitu kan? Jadi kita masukkan aja ke rumus yaitu turunan dari fx sama dengan n kali u pangkat n min 1 dikali turunan dari u. Tapi maksud u ini bukan akar x, tapi x ini sendiri. X ini sama dengan u. Jadi kita misalkan x ini sama dengan u. Jadi kita turunkan dulu x itu. Jadi turunan dari u itu sama dengan kan x itu kan sama dengan kan gini. U kan sama dengan x. U kan sama dengan x. Jadi turunan dari u sama dengan u nya sama dengan pangkat 1. Jadi 1 kali kita taruh depan 1. Jadi 1 kali x pangkat 1 min 1. 1 pangkat kurang 1 kan 0. X pangkat 0 sama dengan 1. Jadi sama dengan 1 kali 1 sama dengan 1. Jadi turunan dari f itu sama dengan n kali u pangkat n min 1 kali u turunan dari u itu. Jadi kita masukkan n nya kan sama dengan setengah, u nya kan sama dengan x pangkat setengah dikurangi 1 dikali turunan dari u kan 1 dikali 1. Jadi sama dengan setengah dikali x setengah kurangi 1 kan min setengah. Jadi maka min setengah dikali 1 kan sama dengan x pangkat min setengah itu sama dengan setengah kali 1 per x pangkat setengah dikali 1 sama dengan setengah dikali x pangkat setengah sama dengan akar x. Jadi sama dengan 1 per akar x atau sama dengan bentuknya 1 per 2 akar x. Jadi turunan dari fx sama dengan akar x sama dengan 1 per 2 akar x. Jadi kita dapat tarik kesimpulan kan tadi kan soalnya itu kan fx sama dengan akar x, hasilnya itu sama dengan turunannya itu sama dengan 1 per 2 akar x. Jadi kita dapat dari kesimpulan yaitu jika ada soal itu bentuknya fx sama dengan akar x, jadi turunnya itu sama dengan f aksen x sama dengan turunan dari x itu sendiri, x ini atau sama dengan x aksen per 2 kali akar x. Ingat x aksen ini sama dengan turunan dari x ini. Bagi contoh, misal ada soal seperti ini. Soal ke-7 ya. Turunan dari fx sama dengan akar 2x kuadrat. Jangan 2x pangkat 3. Akar fx turunan dari fx sama dengan akar dari akar 2x pangkat 3. Jadi cara menyelesaikan kan rumus turunnya sama dengan gini. Turunan dari x itu sendiri, x aksen itu atau ya
per 2 kali akar X. Jadi dalam konteks ini X nya ini 2X pangkat 3, dan akar X nya itu ini semua 2. Jadi akar X nya itu sama dengan akar 2X pangkat 3. Jadi seperti ini. Kan turunan dari 2X pangkat 3 kan 3 dikali 2 pangkat 3 min 1 per 2 kali akar 2X pangkat 3. Jadi sama dengan 6X pangkat 2 per 2 akar 2X pangkat 3. Atau ini bisa dicoret jadi menjadi 3X kuadrat per akar 2X pangkat 3. Lebih mudah kan daripada cara yang soal ke-6. Atau kita latihan soal lagi, soal yang ke-8, biar lebih paham lagi jika dalam bentuk turunan. Jika dalam bentuk akar, turunan dari fx sama dengan akar dari 2x pangkat 4 misalkan. Jadi kan fx, turunan dari fx itu sama dengan, kita turunkan dulu x 2x pangkat 4 ini, yaitu menjadi 4 kali 2 kali x, 4 kurangi 1 kan 4 pangkat x di pangkat 4 kurang 1 per 2 kali akar 2x pangkat 4. Jadi menjadi 8 kali x pangkat 3 per 2 kali 2 akar 2x pangkat 4. Ini bisa dicoret, berarti hasilnya menjadi 4x pangkat 3 per akar 2x pangkat 4. Ini bisa kita rasionalkan, yaitu kalau di matematika kan nggak boleh kan jika akar di bawah itu, jadi kita bisa ngerasionalkan. Tapi jika dalam bentuk seperti ini biasanya di pilihan ganda itu juga sudah ada. Jadi seperti itu, jika ada soal dalam bentuk akar, maka rumusnya itu yaitu turunan dari ini sendiri per 2 kali ini. Seperti itu, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.